Oke, sekarang kita udah 30 menit dari Pelabuhan Merak. Sudah ada di tengah lautan, dan sedikit saya akan coba review ya kapal yang saya naikin ini. Kapal reguler, mulai dari area parkir kendaraan. Ini teman-teman bisa lihat di area depan atau belakang, saya juga nggak tahu karena kayaknya semua kapal feri itu depan belakang kena ya. Bisa jadi depan, bisa jadi belakang. Penumpang hari ini ya nggak terlalu rame sih, lumayan ada, cuman nggak padat, biasa aja. Juga pemotor juga paling ada cuman 15 motor lah. Ya kita coba naik ke dek atas. Ini kapal kayaknya masih baru sih, masih bagus catnya. Oke, ini di lantai dek penumpang. Teman-teman bisa lihat ini kayaknya yang duduk di lorong-lorong kapal ini udah yang sering naik kapal lah, jadi tahu dia posisi yang paling nyaman selama di perjalanan. Kayaknya di sini mereka udah pada paham. Kalau saya sih berhubung pertama kali, jadi selama perjalanan ini saya nggak bisa diem di tempat ya, karena kayaknya rugi kalau diem aja gitu. Pengen tahu ini itu. Ya, di sebelah kanan itu ada kantin atau kafetaria. Nah, di sini ada ruangan penumpang kelas ekonomi, indoor ruangannya sebenarnya. Cuman saya nggak di dalam aja karena ya nggak ada yang bisa dilihat di dalam juga. Saya juga baru tahu kalau di kapal reguler ini ada yang ngamen juga ya. Berisik banget, makanya saya nggak mau di dalam ah. Karena yang ngamen tuh berisik banget, bawa sound systemnya, wow, heboh, Ini ke area sisi lain dari kapal, ada tempat gathering point, titik kumpul. Di belakang juga ada area parkir luar ya. Ada beberapa mobil yang parkirnya di luar, kasihan kejemur. Ya tuh sedikit tipis-tipis Pulau Jawa udah mulai nggak kelihatan. Ya coba kita lihat ke lantai dek paling atas. Ya, di antara tangga ini ada ruangan kru. Ya, kita nggak bisa masuk ya karena bukan orang yang berkepentingan, jadi dilarang masuk. Kita coba ke dek paling atas. Untuk kapalnya sendiri ini saya lupa nama kapalnya apa ya, soalnya saya juga baru tahu bahwa tiap kapal reguler itu beda-beda dan punya namanya sendiri-sendiri. Nah, ini ruangan dek paling atas yang sangat-sangat terbuka. Ini sesejuk-sejuknya langit nih, kalau duduk di sini kayaknya nggak banget dah. Karena sama sekali nggak ada atap penutupnya, jadi aduh, terekspos banget sama udara atau matahari. Dan di sini juga teman-teman lihat banyak tiker-tiker yang ada di atas box ini. Dan ternyata tiker ini juga nggak gratis ya, berbayar 15.000. Saya juga baru tahu karena pas saya duduk di situ seberapa lama ada petugas yang ya narikin, ya mau nggak mau udah didudukin ya dibayar lah. Oke, nah ini ke bawah ke arah kantin atau kafetaria tadi. Ya sedikit ada nge-reviewnya karena kapalnya juga nggak terlalu besar, jadi ya nggak banyak yang bisa direview. Kalau takut ketinggian mending jangan lihat ke bawah dah, bikin pusing. Oke, segitu aja review singkat tentang kapal yang saya naikin ini. Bisa ngeliat proses docking nggak ya? Coba deh.
Oke teman-teman, kita udah nyampe ke Pulau Sumatera, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni. Ini kita proses keluar dari pelabuhan. Apakah membingungkan seperti layaknya masuknya ya, karena pelabuhan ini luas. Kalau nggak apa ya, nggak tahu jalannya, muter-muter aja terus, tuh kan. Masuknya kemana, keluarnya kemana. Oh, tadi di Merak sih pas mau masuk banyak yang ngarahin, cuman ini di Bakauheni kita mah ngikutin orang-orang aja lah. Dari sini kita keluarnya ikutin arah keluar, tapi nggak ada pintu keluarnya. Mana sih? Aing bingung ya. Pintunya ditutup. Mana sih? Tuh kan. Aduh. Ternyata keluarnya di sini. Salah. Ampun dah. Ya kita muter-muter aja sekitaran pelabuhan ya, nggak jauh-jauh. Karena saya emang nggak ada planning mau touring atau gimana, cuman pengen naik kapal feri doang. Ini landmarknya Bakauheni. Kita mau cari makan siang kali. Rencana pulang sih kayaknya naik itu ya, apa, kapal yang ekspres aja, tapi adanya jam 3-an. Jam 3-an, sekarang jam 2 kurang 15. Jam 2 kurang 15. Bakauheni. Dan setelah menyusuri kurang lebih 20 menit di jalanan ini ya, saya memutuskan untuk putar balik lah ya, karena takutnya kebablasan nanti. Tahu-tahu nyampe Bandar Lampung lagi, karena lihatan motoran hari ini cuman pengen naik ferry doang sih. Naik ferry tahu Bakauheni pulang lagi. Jadi ya saya putuskan untuk putar balik kembali ke Bekasi, karena pertimbangan juga takutnya juga kemalaman nanti di jalanan pulang. Jadi oke, saya putuskan kembali ke arah Bakauheni sambil nyari makan siang. Di sini nyari warteg nggak ada ya, adanya masakan Padang mulu. Jadi ya mau nggak mau ya makan nasi Padang.
Oke, ada tempat rest area yang lumayan enak lah, walaupun sepi ya. Udah lapar, kita berhenti dulu. Ya, setelah ngisi perut, harga makanan di sini juga standar lah ya. Harganya berapa? 20.000 itu nasi padang pakai telur dadar, es teh manis, harganya 23.000 ya, harga standar lah. Nggak ngegetok-getok amat kayak harga tempat wisata. Ini saya belok ke arah apa sih, Menara Siger apa tuh ya, yang landmarknya Bakahuni. Ya, cuman pengen tahu aja itu bangunannya kayak apa kalau dia deket. Jadi ya saya sempetin coba ngelihat dari deket, walaupun sebenarnya ini udah apa ya, waktunya udah mepet, karena setelah tadi sambil makan saya nyari tiket untuk kapal ekspres jam 3, ternyata sudah sold out teman-teman. Jadi kapal ekspres jam 3 nya udah habis, bahkan sampai jam 5 dan jam 9 tuh juga udah sold out semua. Jadi ya mau nggak mau saya pesan kapal feri reguler yang konsekuensinya waktu perjalanannya lebih lama lah ya dibandingkan kapal ekspres. Cuman ya mau nggak mau ya itu doang yang bisa kita naikin untuk pulang. Jadi saya juga nggak lama-lama lagi muter-muter di Bakahuninya, cuman belok ke sini nengokin dari sedikit lebih dekat tuh menara apa namanya ya ya saya lupa namanya. Terus kembali lagi ke pelabuhan, dan sebenarnya untuk beberapa segmen di video ini saat di dalam pelabuhan nggak saya skip, karena juga tujuannya bisa memberikan berbagi informasi buat teman-teman yang baru pertama kali ke pelabuhan naik motor seperti saya gitu. Jadi harapannya bisa jadi panduan, karena juga sebelumnya saya juga nyari-nyari di YouTube tuh nggak ada panduan lengkap motoran dari awal sampai masuk ke kapal di pelabuhan. Jadi saya coba buatkan buat informasi buat saya sendiri dan buat teman-teman yang baru pertama kali mungkin akan ke pelabuhan naik motor. Jadi ya harap maklum kalau videonya agak panjang, karena emang sengaja nggak saya potong supaya informasinya bisa lebih lengkap. Oke, ini kita udah masuk lagi ke area pelabuhan. Sebelah kiri itu untuk jalur kapal ekspres ya. Untuk kapal reguler kayaknya lewat sini. Maklum, saya juga baru pertama kali lewat sini, jadi nggak paham juga. Dan juga ini kondisi di Bakahuni sepi banget ya. Jadi saya juga rada bingung karena nggak ada yang bisa diikutin di sini. Jadi ya cari-cari aja, kepo-kepo dikit lah. Masa sih ya nyasar. Untuk kapal ekspres kayak lurus ke arah sana, untuk kapal reguler kita ke arah kanan sini.
Ini jalur untuk motor lewat sini. Dan asli ini sepi banget di Bakauheni. Saya juga rada-rada ragu di lewat sini apa bener atau enggak ya, karena nggak ada barengannya gitu motoran. Nah di sini kita akan ketemu loket yang awalnya saya nggak tahu nih loket buka apa enggak ya. Nah pas tangan si mbak yang jaga loketnya nongol nih, saya baru sadar ini ini bener loketnya. Jadi ya kita lanjut ya. Dan di sini kita nukerin tiket fisik lagi. Untuk proses penukaran tiket fisiknya nggak ribet lah, tinggal di scan doang, langsung di print 2, satu untuk boarding pass, satu lagi untuk penumpangnya. Oke, lanjut lagi, kita menuju ke arah dermaga. Dari sini masih lurus saja terus, karena emang nggak ada jalan lain ya. Ikutin aja jalan ini sampai nanti ketemu portal. Nah, di portal ini saya juga rada-rada bingung juga nih, ini portal ditutup tapi nggak ada yang jaga gitu loh. Mau nukerin boarding passnya ke siapa gitu kan? Karena di sini nggak ada yang jaga sama sekali. Ada petugas di seberang sana nih yang mengarahkan nanti ke arah dermaga. Jadi kita nunggu aba-aba dari petugas yang di depan, dan ternyata otomatis nanti pintunya akan dibukakan secara otomatis lah. Jadi kita tunggu aja arahan dari petugas yang di depan. Oke, setelah gerbang portal dibuka, kita diarahkan ke kanan. Ya disuruh lurus ngikutin arah aja, cuman saya bingung juga karena emang nggak ada barengannya ya. Ini baru pertama kali sih ke arah mana gitu ya. Mungkin karena kondisi di Bakauheni ini nggak seramai di Merak tadi ya, jadi petugasnya nggak terlalu banyak karena ngeliat kondisinya juga pelabuhan nggak terlalu ramai. Dan untungnya di sini ternyata kita ada barengannya motor juga. Mungkin dia lebih paham juga. Dari tadi saya nungguin motor nggak ada yang lewat, akhirnya ada satu motor juga yang bisa kita ikutin. Jadi ya saya ngikutin motor yang di depan ini aja gitu loh, sampai ke dermaga yang diarahkan. Ya mungkin buat teman-teman yang naik motor ke Merak lewat Bakauheni ini ya mungkin kondisinya tidak akan sama seperti ini ya, karena kita juga nggak tahu diarahkan ke dermaga berapa. Pasti situasional itu ngelihat kondisi dari pelabuhan sendiri. Nah ini kita diarahkan ke dermaga yang paling ujung, entah dermaga berapa saya juga nggak tahu karena nggak sempat merhatiin nomor dermaganya ya. Saya cuman fokus ngikutin motor yang di depan ini, daripada nanti mutar-muter gak jelas. Mumpung ada barengannya ya ikutin aja yang di depan. Dan sampailah kita ke dermaga yang dituju. Ini proses turun kendaraan juga masih berlangsung ya. Kayaknya kapalnya juga baru sandar ini, belum selesai. Ini truk-truk masih keluar dari dalam feri. Jadi ya kita disuruh tunggu dulu, ngantri sambil selesai menurunkan muatan di kapal feri yang akan kita naikin ini.
setelah istirahat lumayan sih, tadi sempat tidur juga 15 menitan lah ya di ruang VIP. Enak, ruang VIP-nya cukup nyaman, cuman ya itu ada biaya tambahan 10.000 per orang, tapi ya cukup proper lah buat istirahat karena ruangannya juga adem, ber-AC, kursinya juga empuk. Nah, ini saya akan coba review kapal reguler yang kedua. Beda sama yang pertama ya. Untuk kapal yang kedua ini saya ingat namanya KM Munich ya. Untuk KM Munich ini ukurannya nggak sebesar kapal yang pertama waktu berangkat dari Merak ya. Ini dia ukurannya lebih kecil, ruangan ini toiletnya cukup bersih lah ya. Untuk ruang duduk kelas ekonominya nggak ada yang indoor ya, di sini semua outdoor, cuman juga nggak terlalu banyak kapasitasnya. Makanya saya tadi nyobain juga ke ruangan VIP-nya. Ya kalau menurut saya sih daripada di luar dengan nambah biaya 10.000, saya sih lebih milih untuk di dalam ya, karena lebih nyaman. Tapi itu juga nggak lama-lama, cuman tiduran sebentar aja. Karena ya rasa penasaran saya untuk keliling kapal tuh masih gede ya. Nah, ini juga motor juga cuma sedikit, ada 1, 5, 6, 7 motor lah ya. Parkiran motornya juga nggak indoor, di luar ini juga bingung. Karena cuma dikit kali ya, jadi ditaruh di luar. Jadi yang untuk di dalam ini khusus untuk kendaraan pribadi sama angkutan barang. Nah, ini teman-teman lihat ya, kebanyakan sih angkutan barang yang banyak ya, truk, ada juga truk semen. Untuk mobil pribadi juga nggak terlalu banyak. Ini kita coba lihat lagi ke atas. Ini kapalnya nggak terlalu besar sih ya. Nah, ini untuk area parkir di lantai kedua ya, masih kosong. Kalau ini ya khusus untuk kendaraan pribadi lah ya, di sini masih sangat kosong kalau menurut saya sih.
kita udah turun dari kapal, tiba di Pelabuhan Merak kembali. Sekarang jam setengah 6 sore ya. Tadi dari Bakahuni itu jam 3-an, ya 2 jam setengah lah gitu. Setelah sekian lama akhirnya kesampaian juga. Kepengenan saya naik ferry. Walaupun cuman pulang pergi doang, nggak di Lampung juga nggak ada tujuan kemana-mana ya. Karena emang tujuannya cuma naik ferry aja nyebrang ke Sumatera. Nah, dari sini kita pulang menuju lokasi lagi. Perjalanan pulang menuju Bekasi ya seperti itulah, seperti rute kita berangkat tadi melalui Serang, Merak, Serang, Merak, Tangerang, dan seterusnya sampai ke rumah. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, ada informasi yang bisa teman-teman ambil, dan sedikit banyaknya juga bisa menghibur atau teman-teman yang nemenin saya dalam perjalanan kali ini. Oke, video kali ini saya sudahi aja sampai di sini. Kalau teman-teman suka ya silahkan. Saya juga akan sangat gembira kalau teman-teman bisa support dengan subscribe, like, atau apabila banyak kekurangannya silahkan di komen. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.